mendapat laporan tes PCR sudah dilakukan terhadap 26.500 orang di Indonesia. Dia meyakini bahwa itu merupakan kemajuan dibanding sebelumnya. Akan tetapi, Jokowi tetap ingin tes PCR diperluas lagi. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengatakan ada penambahan laboratorium yang mampu memeriksa hasil tes PCR. Dari semula hanya 3, kini telah ada 29 lab yang mampu memeriksa hasil tes PCR dari 78 lab yang dipersiapkan. Tidak hanya itu, Jokowi juga mengapresiasi pengadaan 18 buah alat tes PCR oleh Kementerian BUMN. Dia mengatakan, pengadaan alat tes ini bisa mempercepat tes PCR hingga hampir 9.000 sampel. Pada 8 April lalu, Indonesia termasuk negara dengan penduduk padat namun baru sedikit melakukan tes corona. Pada 8 April, dari 270 juta, baru 14.354 warganya yang menjalani tes corona. Saya ingin tes PCR ini betul-betul bisa diperluas jangkauannya. Dan mengurangi tumpukan pemeriksaan sampel, terutama di daerah epicentrum. Saya mendapatkan laporan bahwa sekarang memang sudah diperbanyak untuk tempat labnya yang dulu hanya 3, sekarang sudah meloncat menjadi 29 tempat dari 78 yang dipersiapkan. Tes PCR sampai hari ini juga sudah menjangkau 26.500 tes. Ini juga lompatan yang baik, tetapi saya ingin agar setiap hari paling tidak kita bisa mentes lebih dari 10.000. Oleh sebab itu saya sangat menghargai pengadaan 18 buah alat tes PCR cepat yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, yang minggu ini saya kira 1, 2, 3 alat itu sudah bisa diinstal. Sehari satu alat bisa 500 PCR, berarti kalau 18 berarti per hari bisa mentes 9.000 PCR per harinya. Ini sangat baik. Namun, kini dengan adanya tes PCR, diharapkan Indonesia mampu segera mendeteksi virus dan menanggulanginya. Selain tes PCR, Jokowi melalui Menteri BUMN, Erick Thohir, yang bekerja sama dengan Kimia Farma, telah memproduksi sendiri obat untuk menangani virus corona. Erick Thohir mengupayakan untuk ketersediaan obat agar selalu siap sedia. Pagi hari ini saya juga ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan kloroquine. Ini adalah produksi negara kita, produksi Indonesia. Barang ini adalah produksi Indonesia, produksi Kimia Farma. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kloroquine ini adalah bukan obat first line, tetapi obat second line, karena memang obat COVID-19 ini belum ada dan juga belum ada antivirusnya, tetapi dari pengalaman beberapa negara, kloroquine ini sudah digunakan dan banyak pasien COVID-19 yang sembuh dan membaik kondisinya. Obat ini bukan obat bebas, jadi penggunaannya harus melalui resep dokter. Pemerintah telah memiliki stok kloroquine ini 3 juta. Jadi untuk pasien COVID-19
yang ada di rumah sakit, jika dianggap dokter yang merawatnya kloroquine ini cocok untuk pasien tersebut, pasti akan diberikan. Dari BUMN, insya Allah mencoba semaksimal mungkin mendukung kegiatan yang dilakukan TNI Polri dan tentu Menteri Kesehatan, juga Kepala BNPB dalam pengadaan obat-obatan, terutama 2 obat yang sudah Bapak Presiden announce. Insya Allah kita lakukan semaksimal mungkin. Dan kami juga dari BUMN memastikan juga terus menjaga keadaan masker, karena kebetulan kita punya pabrik sendiri, tetapi tidak cukup. Karena itu kita coba minta dukungan juga kepada para pihak swasta yang memang memproduksi masker juga.